Legondo Pusuat, oleh-olehnya Borobudur yang kelezatannya begitu melegenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnalia Masri. Saya sebagai pelaku UMKM dari Kecamatan Borobudur. Kami membuat produk makanan tradisional atau kuliner tradisional, yakni Legondo Pusuat. Legondo Pusuat ini merupakan salah satu makanan tradisional yang kita buat berdasarkan dari resep ibu mertua kami, dan coba kami kenalkan kepada khayalak rame masyarakat khususnya di Borobudur, umumnya di Magelang, dan semoga nanti bisa dikenal di provinsi ataupun sampai ke luar kota. Nah, alamat kami ada di Kapling Jayan, RT 3 RW 1, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Posisinya atau rumah kami kalau dari arah Muntilan itu nanti ada gapura yang di depan BRI. Nah, itu nanti masuk ke kiri, kemudian ambil kanan, mentok lurus. Nah, di pojokan itu nanti akan ketemu dengan rumah produksi Legondo Pusuat. Legondo Pusuat ini merupakan salah satu makanan khas dari keluarga Pusuat yang awalnya dulu memang tidak kita jual. Jadi ceritanya Legondo Pusuat ini kita buat untuk atau kita jual untuk mempromosikan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh ada makanan khas atau makanan tradisional dari Borobudur. Awalnya dulu yang membuat atau melestarikan makanan ini adalah Pusuat. Jadi Pusuat ini yang dari dulu, dari tahun 80-an mungkin, jadi melestarikan atau membuat makanan ini, dan waktu itu hanya saat malam Lebaran saja. Jadi bisa dikatakan kalau Pusuat membuat Legondo ini untuk persiapan menjamu tamu di hari Lebaran, di hari pertama. Nah, apa sih sebenarnya Legondo ini? Jadi Legondo ini makanan tradisional yang terbuat dari ketan, kemudian isinya pisang, dan rasanya ini perpaduan antara manis dan gurih. Nah, makanan ini dibuat berdasarkan tradisi atau kebiasaan di rumah Pusuat sejak zaman dulu untuk menghormati tamu yang datang berkunjung ke rumah Pusuat. Kebetulan ibu ini putra tertua, jadi banyak saudara-saudara yang ketika Lebaran itu datang ke rumah untuk bersilaturahmi. Nah, sama ibu kemudian disuguhkanlah makanan spesial dari keluarga kami untuk menjamu tamu. Jadi bisa dikatakan Legondo ini ada hanya setahun sekali gitu. Jadi untuk menjamu tamu itu tadi, untuk menghormati, menghargai tamu yang berkunjung silaturahmi, kemudian berbincang sambil melepas rindu, nostalgia. Jadi saudara-saudara ibu, tetangga-tetangga ibu itu pada rawuh ke rumah untuk bersilaturahmi, kemudian berbincang-bincang ditemani dengan kudapan atau makanan spesial Legondo ini. Jadi cerita awal mula kenapa ada Legondo Pusuat itu karena memang dari dulu khususnya di Borobudur itu yang melestarikan Pusuat. Nah, dulu awalnya kita tidak menjualnya karena memang hanya untuk menjamu tamu saja yang datang ke rumah. Nah, karena kita sebagai putra pengen menyampaikan ke masyarakat gitu loh, ini loh ada makanan tradisional yang butuh kita jaga, butuh kita lestarikan, kita uri-uri biar tidak hilang gitu ya, tidak punah begitu. Jadi saya bersama suami kemudian kok berpikiran coba untuk kita kenalkan dengan kita jual gitu. Jadi biar masyarakat tahu bahwa di Borobudur ini ada makanan yang sangat lezat. Makanan khas dari
Borobudur ini, Legondo Busuat ini terbuat dari beras ketan, kemudian diisi pisang, dan pembuatannya atau proses pembuatannya memang tidak sebentar, jadi butuh waktu yang lumayan agak lama. Jadi ketika ada pesanan itu memang kita tidak bisa mendadak gitu, jadi harus order dulu atau pesen dulu, pre-order gitu ya. Jadi maksimal 2 hari sebelumnya. Nah, kenapa ini lama proses bikinnya? Karena memang pembuatan dari awal sampai akhir itu paling tidak 2 hari. Jadi dari bahan baku sampai jadi berbentuk legondo itu sekitar 2 hari. Karena kita memang menggunakan bahan-bahan pilihan, beras ketan pilihan, kemudian pisang kepok pilihan, dan daun yang kita gunakan untuk membungkus juga daun pilihan. Legondo ini dibuat sekitar 2 hari ya. Jadi dari proses ketan direndam, kemudian kita menyiapkan daun, kemudian tali atau iratan bambu. Kalau dulu itu Simbah itu ngirat sendiri, jadi motong bambu kemudian diirat sendiri, telaten begitu ya, karena memang pembuatan legondo ini tidak hanya sekedar membuat makanan, tapi banyak hal yang ingin kita sampaikan dari pembuatan legondo sampai menikmati legondo. Jadi daunnya juga harus pilihan, pisang harus pilihan, beras ketannya juga harus pilihan, dan proses pembuatannya juga memang butuh waktu yang lumayan tidak sebentar begitu. Nah, legondo ini kan dibuat dengan dibungkus daun pisang, kemudian ditali dengan iratan bambu gitu ya. Nah, dari iratan bambu ini ada 3 tali gitu ya. Dari 3 tali ini kita ingin menyampaikan bahwa ada filosofi dari makanan legondo busuat ini. Yang pertama, kenapa ada 3 tali gitu ya? Karena yang pertama bahwa manusia itu punya 3 ikatan, dalam kehidupan ini punya 3 ikatan. Yang pertama ikatan dengan Sang Pencipta, kemudian yang kedua ikatan dengan Sang Tauladan atau Rasulullah Nabi Muhammad gitu, dan yang terakhir itu bahwa manusia itu punya ikatan dengan sesama. Jadi dengan adanya atau makanan legondo ini sebenarnya kita ingin menyampaikan bahwa ternyata manusia ini punya 3 ikatan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pada waktu makan kita sambil ngobrol, berbincang-bincang dengan saudara, kemudian bertukar pikiran, kemudian bercerita, nostalgia begitu. Dan kenapa ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil? Nah, ini juga ada maksudnya, ada filosofinya juga. Ukurannya sedang gitu ya, sedang, tidak besar, tidak kecil. Karena apa? Karena kita prinsipnya ketika makan itu sekali habis. Kalaupun mau lagi gitu ya, bisa nambah lagi. Jadi insya Allah tidak ada yang mubazir. Jadi ukuran legondo yang kita buat itu memang sudah sesuai dengan standar dan ada maksudnya, ada artinya kenapa kok legondo itu ukurannya segitu, kemudian ikatan yang membungkus legondo itu ada 3 tali. Nah, itu ada maksudnya. Dan ketika itu disuguhkan kepada tamu ataupun buat menjamu tamu dan oleh-oleh buat saudara, tetangga, rekan kerja, kolega. Nah, itu ada maksudnya begitu ya, ada maksudnya. Ini sebagai penghormatan kepada tamu, kemudian penghormatan kepada orang yang kita kunjungi, kita berikan oleh-oleh legondo busuat ini. Jadi makanan tradisional ini yang kita sampaikan tidak hanya sekedar makanan, tetapi banyak hal yang ingin kita sampaikan bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita terapkan dengan salah satunya ketika kita memakan legondo ini, dari hubungan kita dengan Sang Pencipta, kemudian kita berkomunikasi dengan sesama, ketika ngobrol, ketika bercengkrama gitu. Dan dalam pembuatannya pun kita juga bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Jadi saling melengkapi. Saya sama suami berbarengan gitu ya. Ini suami bikin adonan, kemudian saya menyiapkan bahan-bahannya, dan ketika membuat itu pun terjadi sebuah
apa ya, perbincangan, obrolan. Jadi legondo, legoning kondo gitu ya. Jadi ada perasaan lego ketika kita berbincang, ketika kita mengkomunikasikan apapun itu, entah keseharian, masalah anak-anak, kemudian impian kita, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, entah kita ngomongin yang simpel-simpel, apapun itu bisa kita bicarakan ketika kita sambil membuat legondo. Dan dulu ketika ibu itu membuat di rumah yang ada di Sabrang Rowo, di rumah Simbah itu, kalau malam lebaran itu pada ngumpul gitu, sambil ngobrol, sambil membuat. Nah, itu nanti akan tercipta sebuah kedekatan, kemudian rasa persaudaraan yang semakin kuat gitu ya, sambil ngenuk-enuk itu ketanya, kemudian dibungkus, kemudian ada yang nali. Nah, itu sambil ngobrol itu bisa sampai jam 1, jam 2 malam. Tapi itu rasanya nyaman begitu ya. Nah, besok paginya setelah sholat Id, kemudian bareng-bareng berkumpul di rumah sambil ngobrol lagi, menikmati legondo itu tadi. Jadi legondo pusat ini tidak hanya sekedar makanan, tapi banyak hal yang ingin kita sampaikan dengan makan legondo pusat. Awal mula legondo pusat ini dulu memang waktu Ibu Suat masih tinggal di Legok Sabrang Rowo di belakang Candi Borobudur, itu memang tempat pembuatan legondo awal mulanya memang di rumah Simbah gitu ya, Simbah Hisam. Jadi ibu itu membuat legondo ini memang sudah turun temurun begitu. Nah, sama ibu tiap tahun dibuat atau dilestarikan. Jadi memang yang melestarikan di Borobudur ini memang Ibu Suat. Dulu kita awalnya pertama menggunakan nama legondong lego. Nah, lego ini memang kita ambil untuk kita kasih nama ke legondo itu karena memang awalnya dulu juga di rumah lego itu, di rumah Simbah Hisam yang ada di Legok di Sabrang Rowo. Jadi karena posisi rumahnya itu ada di jalannya itu turunan gitu yang Legok. Nah, makanya dusun itu bagian depan rumah Simbah itu karena turunan akhirnya dikasih nama Legok. Nah, jadi awalnya kita kasih nama Legondo Legok. Nah, karena memang di rumah Simbah inilah legondo itu dibuat begitu. Nah, setelah perjalanan beberapa lama gitu, kita ganti dengan nama Legondo Busuat. Kenapa? Kita ingin mendedikasikan gitu ya, ingin menghormati bahwa memang Busuatlah yang sebagai orang yang melestarikan dari dulu makanan ini gitu. Jadi kita kasih nama Legondo Busuat. Nah, dengan nama Legondo Pusat ini kita ingin menyampaikan bahwa Legondo Pusat ini memang dari dulu dibuat oleh Pusat dan sekarang diturunkan kepada generasi kedua, jadi suami saya, dan saya membantu suami saya untuk tetap bismillah untuk menjaga melestarikan Legondo ini. Harapannya nanti biar masyarakat khususnya di Borobudur bisa mengenal lebih luas lagi ke Magelang, syukur bisa sampai ke ke Indonesia gitu harapannya. Memang bisa dikatakan Legondo Pusat itu ya adanya di Borobudur begitu ya, adanya di Borobudur. Kalau dulu di Sabrang Rowo, sekarang kita pindah ada di Kamping Jayan. Dan untuk bisa mendapatkan untuk bisa menikmati Legondo Pusat ini ya memang harus datang ke rumah Suat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kita kirim gitu ya. Kalau ada pesanan, alhamdulillah sudah bisa kita kirim via ekspedisi ke luar kota. Dan insya Allah aman. Kalaupun pemesanan harus pre-order dulu. Jadi apa yang dipesan sesuai kita membuat itu sesuai pesanan begitu. Kita membuat Legondo ini sesuai pesanan sehingga insya Allah fresh dan insya Allah bisa bertahan 2 kali 24 jam kalau di suhu ruang. Nanti kalau masukkan kulkas itu kuat 3-4 hari, bisa dikukus lagi.
Selain Legondo Busuat, kami juga memproduksi makanan tradisional lainnya. Yang pertama, kita juga membuat sawut. Sawut ini makanan tradisional yang terbuat dari singkong, kemudian dicampur dengan gula Jawa dan ditaburi kelapa. Jadi singkong diparut, kemudian dikasih gula Jawa, dikukus, kemudian setelah matang ditaburi dengan parutan kelapa. Selain sawut, kita juga membuat makanan tradisional lain, atau lebih pas disebut lauk begitu ya, makanan besar. Kita juga membuat garang asem untuk untuk makan ya, pelekat makan gitu ya, sebagai lauk gitu. Dan insya Allah tanpa bahan pengawet dan tidak memakai micin gitu, jadi insya Allah alami untuk garang asem. Buat teman-teman pemirsa di mana saja berada, untuk pemesanan atau pre-order bisa langsung menghubungi nomor WA di 081328815439, atau juga bisa kepo-kepo dulu, tanya-tanya dulu di Instagram saya di Legondo Busuat, atau bisa juga buka FB saya Emasli dan Legondo Busuat untuk pemesanan 2 hari sebelumnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Borobudur harus mencicipi atau makan Legondo Busuat. Belum ke Borobudur kalau belum makan Legondo Busuat. Dan Legondo Busuat oleh-olehnya Borobudur.